Selamat datang di channel Rizka Fajrul Muharram. Sebelum menyaksikan video berikut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, selamat menyaksikan dan salam berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizka Fajrul Muharram. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi barisan dan deret. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang yang pertama pertumbuhan, yang kedua adalah peluruhan, yang ketiga bunga majemuk, dan yang keempat adalah anuitas. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan di sini nanti kita bedakan menjadi dua. Biasanya dipakai yang pertama adalah untuk menghitung pertumbuhan penduduk, yang kedua adalah untuk menghitung pertumbuhan ganda. Berarti nanti kalau pertumbuhan penduduk nanti biasanya digunakan untuk mencari perkiraan atau prediksi jumlah penduduk tahun yang akan dihitung. Nanti yang kedua pertumbuhan ganda, ini berarti nanti pertumbuhannya adalah 2 kali lipat. Rumusnya adalah untuk pertumbuhan penduduk MT, berarti ini tahun yang akan dicari atau populasi akhir, ya, tahun keberapa. Terus M0 populasi tahun yang diketahui, populasi awal. Sini I adalah laju pertumbuhan atau persentasenya, persentase pertumbuhan penduduknya, dan T di sini adalah jangka waktunya. Oke ya, untuk pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ganda. Saya rumusnya adalah MT sama dengan M0 dikali 1 plus I dipangkatkan T. Untuk yang pertumbuhan ganda MT sama dengan M0 dikali 2 pangkat T. Berikutnya adalah peluruhan. Peluruhan ini adalah kebalikan dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu nilainya semakin banyak atau semakin besar, sedangkan untuk peluruhan nilainya semakin sedikit. Ya, rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 dikurangi P dipangkatkan T. Nah, untuk yang pertumbuhan tadi sininya ditambah. Oke. Untuk peluruhan dikurangi. Nah, sama M0 berarti ini mula-mula populasi awal, MN atau MT ya adalah populasi akhir tahun yang akan dicari. P ini sama dengan yang I ya, persentase, mak simbolnya saja yang berbeda. T adalah jangka waktu. Misalnya MN sama dengan M0 dikali 1 dikurangi P dipangkatkan T. Oke, untuk peluruhan. Yang ketiga adalah tentang bunga majemuk. Nah, biasanya bunga majemuk ini digunakan untuk menghitung jumlah tabungan, ya, tabungan tahun yang akan datang. Nah, untuk rumus bunga majemuk ini sama dengan rumus pertumbuhan, hanya istilahnya saja yang berbeda, ya, sama persis. Oke ya, ini MN atau modal awal atau tabungan mula-mula, MN ini tabungan akhir atau modal akhir, M adalah tabungan mula-mula atau modal awal, I persentase suku bunganya, dan T adalah jangka waktunya. Kan sama persis dengan rumus pertumbuhan, hanya keterangan saja yang berbeda penggunaannya ya. Untuk bunga majemuk itu digunakan untuk menghitung persentase atau nilai tabungan. Dan yang terakhir adalah tentang anuitas. Nah, anuitas itu apa? Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Anuitas ini berupa angsuran, ya, angsuran beserta bunganya, namanya anuitas. Ini dihitung berapa kali angsuran. Nah, ini namanya anuitas. Rumusnya sedikit lebih banyak ya. M di sini adalah besarnya pinjaman atau nilai yang dipinjam. I adalah persentase bunganya, suku bunganya.
dan N di sini jangka waktunya atau jangka waktu nanti pembayarannya, misalkan berapa kali angsuran. Ya, adalah rumusnya M kali I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Itu adalah rumus anuitas. Oke, udah ya, empat-empatnya kita sudah jelaskan. Selanjutnya adalah kita contoh soal. Yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, kita jelaskan di sini adalah contoh pertumbuhan penduduk. Penduduk desa A tahun 2015 adalah 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1% per tahun. Tentukan perkiraan jumlah penduduk tahun 2002. Jadi di sini jumlah penduduk tahun 2002 yang dicari, kemudian yang diketahui penduduk tahun 2015. Di sini I-nya adalah 1% ya. 1% adalah 0,017. Di sini dari 2022 dikurangi 2015 atau dari 2015 sampai 2022 waktunya adalah 7 tahun. Oke ya, langsung kita masukkan sini, berarti 2 juta dikali 1,01 pangkat 7. Nah, ini pangkatnya kita hitung terlebih dahulu. Oke, berarti menjadi 2 juta dikali 1,072 135,352, sehingga hasilnya adalah 2.144.270,7. Karena ini adalah jumlah penduduk, berarti 0,7 di sini kita naikkan, berarti menjadi 2.144.271 ya. Karena ini penduduk, lalu itu berarti kita bulatkan, sehingga jadi perkiraan jumlah penduduk tahun 2002 adalah 2.144.271 jiwa. Oke ya, bisa lanjut. Yang kedua, contoh soal tentang peluruhan. Oke. Misalkan di sini karena peluruhan berarti nanti nilainya semakin menurun. Sepeda motor dibeli tahun 2018 seharga 16 juta dengan tingkat peluruhan 2% per tahun. Maka tentukan perkiraan harga jual motor setelah tahun 2021. Sama ya, berarti M 2000 sini nomornya M 2021 ya. Nah, itu diganti tadi M 2021. Nah, sama dengan sini harusnya M 2018. Ini dibenahi ya, salah dikit. Sini harusnya M 2021, sini M 2018 ya. Oke. Lanjut, sini 1 dikurangi 0,02 ya. Artinya di sini dari 1 dikurangi 0,02 dari sini, peluruhannya 2%, yaitu 0,02. Pangkat 3 dari mana? Dari sini 2018 ke 2021. Oke ya. Sehingga hasilnya sini M 2018. Nah, ini kita ganti ya. Ini bukan 2022 tapi 2018. Yang sini 2021. Jadi 2018 16 juta dikali 0,98 pangkat 3. Hasilnya sekian. Kita kalikan 16 juta sehingga mendapatkan nilai 15.059.072 rupiah. Jadi perkiraan harga jual setelah tahun 2021 adalah 15.059.072 rupiah. Nah, karena peluruhan harganya menurun. Tahun 2018 harganya 16 juta. Setelah 3 tahun, di tahun 2021 harganya menjadi 15 juta sekian sini. Ya, bedanya pertumbuhan dengan peluruhan. Kalau pertumbuhan nilainya naik, kalau peluruhan nilainya atau angkanya menurun. Oke, lanjut kita yang ketiga adalah tentang bunga majemuk. Bunga majemuk berupa tabungan ya. Sini kita soalnya
Azam menabung di bank 1 juta dengan suku bunga majmuk 5% per tahun. Jika uang tersebut tidak pernah diambil, maka perkiraan saldo tabungan setelah 5 tahun. Nah, di sini M5 karena yang ditanyakan setelah 5 tahun. M ini modal awalnya 1 plus 0,05 dari sini 5%, 0,5 pangkat 5 karena setelah 5 tahun. Ya. Oke, 1 juta 1,05 pangkat 5 hasilnya di sini sekian. Oke, dikalikan 1 juta hasilnya adalah 1.276.281,56. Karena ini tabungan angka, jadi tidak usah dibuatkan, tidak apa-apa ya, karena bukan makhluk hidup atau bukan penduduk atau manusia ya. Oke, jumlah angka di sini tidak usah dibuatkan, tidak apa-apa. Oke ya. Kemudian contoh yang keempat adalah tentang contoh anuitas. Nah, contoh di sini pinjaman sebesar 400.000 akan ngasih selama 5 bulan dengan bunganya 3% setiap bulannya. Tentukan besarnya anuitas. Oke ya. Oke, sini rumusnya adalah M dikalikan I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. M di sini pinjamannya adalah 400.000. I-nya adalah persentase bunganya 3%, yaitu 0,03 ya, 0,03. Kemudian di bawah 1 plus I berarti 1 ditambah 0,03 dipangkatkan min N berarti min 5 karena di sini dilunasi selama 5 bulan. Oke, lanjut kita hitung 400.000 kali 0,03 adalah 12.000. Kemudian 1 tambah 0,03 1,03 ke bawahnya. Nah, di sini 1,03 dipangkatkan negatif 5 hasilnya adalah sekian. Nah, ini bisa dihitung dalam kalkulator ya. Dengan kalkulator isinya 0,86260878. Kemudian 1 dikurangi hasilnya ini adalah 0,137 391 2156. Kemudian terakhir 12.000 dibagi ini hasilnya adalah 87.391,83. Jadi tidak usah kita bulatkan ya, karena ini nilai uang bukan saldo, sehingga dapat disimpulkan besarnya anuitas selama nanti 5 bulan, jadi per bulannya adalah 87.341,83 ya. Itu adalah besarnya nilai anuitasnya. Nah, kemudian setelah kita jelaskan materi, rumus, dan contoh soal beserta pembahasan, silakan dicoba 4 latihan soal berikut. Yang pertama tentang pertumbuhan penduduk, yang kedua tentang peluruhan, yang ketiga tentang bunga majmuk, yang keempat adalah tentang anuitas. Oke, silakan dicoba dikerjakan dengan benar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pada pertemuan hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi ilmu.